Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bertanya, "Ma ghanimatu az-zikr atau majalis az-zikr ya Rasulullah?" Apa ghanimah? Ghanimah itu benefit, keuntungan ketika orang berzikir. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannah, al-jannah, surga, surga. Oleh karena itu orang-orang ahli zikir disebut orang-orang yang sedang bertani di kebun-kebun surga. Hadis yang sudah masyhur, para asatidz sudah sangat paham. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, bukan satu, kebun-kebun, riyad jamak dari raudhah, kebun-kebun surga, farta'u, maka petiklah. Farta'u juga berarti maka cicipilah. Farta'u juga berarti maka jagalah. Jadi kalau kita mampir di suatu majelis zikir, cicipi, jangan cuma nonton, ikut baca apa yang dibaca, ikut katakan apa yang dilafazkan, maka kita sedang mencicipi buah-buah surga. Seandainya Allah bukakan mukasyafah, maka orang-orang itu akan memandang ahli zikir dan siapapun bersamanya sedang menanam pohon-pohon surga, sedang mencicipi buah-buah surga. Dalam hadis yang sahih disebutkan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu adalah gharsun atau syajarun min syajaratil jannah, adalah pepohonan-pepohonan surga. Maka tadi pagi siapa yang berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dia sudah menanam. Jika satu kali dia baca, dia menanam 10 pohon. Jika dia membaca 100, dia membaca 100, seakan-akan dia menanam 1000 pohon. Kalau kita punya kebun sawit 1000 pohon, itu berapa hektar itu? Jika itu pagi sore pagi sore pagi sore, kali 30 hari, kali 60. Kalau kita mau kali-kali sampai capek-capek sendiri, ya. Maka orang-orang ahli zikir ini qalbuhu athari ghani, qalbunya kaya. Kalau orang kaya mau apa aja bisa nggak? Maka ahli zikir itu mau apa aja dia tinggal terbersit di kalbunya, Allah kirim. Maka hati-hati yang antum yang banyak zikir, jangan mikir aneh-aneh, ya nanti ibu-ibu marah. Allah itu pecemburu. Innallaha ghayyun. Allah itu pecemburu. Kalimat cemburu menunjukkan cinta. Maka bab zikir ini babul mahabbah, bab cinta, mencintai. Seseorang akan menikmati zikir jika dia cinta kepada yang dizikirkan. Bapak Ibu karena cinta datang jauh-jauh hari, datang dari jauh-jauh tempat untuk bertemu orang yang dicinta. Kenapa terasa kemudian ringan? Karena kita cinta. Nanti di surga perjalanan jauh, ada satu pohon baru bisa ditembus dengan 100 tahun perjalanan, ya. Tapi hanya bisa ditembus oleh ahli zikir sesaat. Oleh ahli surga biasa 100 tahun dia berjalan, dia tidak bisa melewati satu pohon itu. Itulah pohon yang disebut tuba. Tuba liman ra'ani wa amana. Tuba dapat keagungan, kelembutan, keharuman, naungan pohon-pohon surga.
bayang-bayang pohon ini sudah terasa sampai ke dunia. Siapa yang menghidupkan majelis zikir, maka di rumahnya, di jalannya, di masjidnya, di halaqahnya, di suraunya, itu akan ada bayang-bayang pohon tuba. Ya, itu sebabnya banyak orang ingin mendatangi pohon itu, karena itu adalah puncak dari taman-taman surga. Maka tiada tempat orang berzikir di situ kecuali orang datang ingin berlatih di sana. Tapi inti dari tempat surga itu, tempat surgawi, bukanlah fisik, bukanlah masjid dengan bangunan yang megah, tapi ada sosok yang qalbunya senantiasa menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya taman surga itu ada di qalbu seorang mukmin. Qalbul mu'min baitullah, begitu kata ulama. Qalbu mukmin adalah rumah tempat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Qalbunya sudah jadi rumah Allah nih. Rumah fulus ya. Kalau masih jadi rumah fulus, lelah. Hatta ustadz dia lelah. Maka jadikan rumah Allah itu yang pertama qalbu. Fisik ini tergantung qalbu. Dulu saya belajar zikir di surau, masih surau kayu. Kayu pun bukan kayu mahal, kayu bekas-bekas, nggak kepake di luar, kita tambal untuk surau kita. Tapi di situ banyak orang yang bisa berzikir, dan tempat itu dirindui. Kenapa tempat itu dirindui? Karena tempat itu punya kenangan kami diajari oleh ahli zikir. Ternyata ada kabar gembira. Setiap kali kita mencari majelis-majelis zikir, ternyata itu adalah sifat-sifat malaikat yang ada dalam diri. Dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan riwayat yang beragam, kita ambil satu redaksi. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan tawafin. Di riwayat kedua, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling. Fudula. Mereka berbeda dengan malaikat raqib dan atid. Mereka tambahan malaikat yang di luar raqib dan atid. Yaltabisuna majalis dzikr. Mereka hanya mencari majelis-majelis zikrullah. Salah satu majelis zikrullah adalah majelis ta'lim, yang majelisnya membuat kalbu teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang majelis ta'lim isinya bukan ta'lim, tapi tal'in, melaknat, tabdi', membidah-bidahkan, mukhasamah, saling bermusuhan, ghaibah, menggibah orang, merendahkan kelompok yang berbeda dengan dia. Itu bukan majelis yang dicari malaikat ini. Malaikat ini hanya mencari majelis-majelis yang kalam merabbinya, gurunya, syekhnya, tuan gurunya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat dicipta, Allah kasih kepadanya satu zikir, atau dua zikir, atau tiga zikir, atau banyak zikir. Yang paling banyak adalah Sayyidina Jibril. Sebenarnya di samping Sayyidina Jibril dulu ada namanya Azazil. Dia juga banyak zikir. Cuma sayang, dia berzikir dengan nafsu. Ingin jadi wali, ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang terbaik dengan zikirnya. Maka kemudian dia dipecat dari kalangan malaikat. Jadi malaikat ada yang dipecat. Itu Azazil. Ada Harut Marut. Itu baru beberapa kisah malaikat. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Tapi si Azazil diangkat untuk bisa memimpin surga, itu juga karena zikir. Jadi jika ingin jalan-jalan ke surga, banyak-banyaklah zikrullah. Ya. Apa tanda aroma surga sudah masuk ke dalam diri? Ketenangan dalam jiwa sudah masuk. Berarti sebenarnya sudah pindah alam. Cuma kita masih merasa di sini. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, "Ma min qaumin yaqa'adu fi maq'adin
Tidaklah ada sekelompok orang duduk di satu majlis. Yazkurunallah. Mereka sebut-sebut nama Allah. Mereka berarti berjamaah. Mereka berjamaah. Kecuali hafat bihimul malaikah. Maka malaikat yang tadi yang disebut malaikat sayap, malaikat yang mirip seperti mobil, cuma dia bersayap, terbang kemana-mana, hafat akan menghubungi mereka. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan mereka antri berlapis-lapis sampai ke langit sana. Jadi kalau makanya tadi kita buka kajian Al-Fatihah, itu cara menghimbau malaikat tadi. Mereka lagi banyak tuh sampai ke atas. Teman tuh gak lihat kan? Kalau lihat pada kabur paling, pingsan paling. Ya, ngeliat ada orang bersayap kan pusing. Ya. Apabila mereka ketemu, maka dia berteriak kepada malaikat yang sedang mencari di ujung bumi sana. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini tempat hajatmu, tempat orang berzikir. Itulah yang disebut ahli zikir itu masyhur di kalangan malaikat. Baru dia masyhur viral di YouTube. Ngapain viral di YouTube kalau nggak masyhur di kalangan malaikat? Di alam malakut. Jadi channel malakut dulu terkenal, baru channel YouTube.